Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah bimbingan konseling di SD akan menampilkan sebuah video dengan materi kegiatan tambahan dan pengembangan profesi berkelanjutan oleh dosen mata kuliah Dr. Sulistiana MPD. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Natalia dengan nomor absen 11. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan atau Continuing Professional Development adalah suatu proses peningkatan kualitas guru yang terarah dan sistematis sesuai dengan aturan yang ada, yang berguna untuk peningkatan kompetensinya. Kemudian, pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan tuntutan dari Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Bentuk dari pengembangan keprofesian berkelanjutan itu sendiri meliputi 3 unsur. Yang pertama pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, dan yang ketiga karya inovatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada tujuan dan manfaat pengembangan profesi berkelanjutan. Secara khusus, tujuan pengembangan profesi berkelanjutan ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru. Yang kelima, meningkatkan citra harkat dan martabat profesi guru di masyarakat. Yang keenam, menunjang pengembangan karir guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengembangan profesi berkelanjutan. Manfaat pengembangan keprofesian berkelanjutan ialah sebagai berikut, ada 5. Yang pertama itu bagi guru kepada guru dengan melaksanakan PKB akan dapat memenuhi standar dan pengembangan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa datang. Yang kedua itu bagi peserta didik, dengan adanya pelaksanaan PKB, maka peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif. Yang ketiga itu bagi sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah akan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik. Yang keempat itu orang tua atau masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif. Dan yang terakhir itu bagi pemerintah, dengan adanya PKB akan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. Selanjutnya ada pengembangan profesi guru bimbingan konseling. Program peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling atau konselor sudah dilakukan oleh Kemdikbud melalui Dirjen GTK dengan berbagai program peningkatan kompetensi. Searah dengan program Kemendikbud, guru bimbingan konseling atau konselor diharapkan meningkatkan kompetensinya dan mampu bekerja secara profesional. Guru bimbingan konseling atau konselor dalam melaksanakan konseling berusaha sebaik mungkin untuk mendengarkan, memahami, menganalisa, dan kemudian bekerja sama dengan klien atau peserta didik untuk menemukan solusi serta cara terbaik dalam membantu memenuhi kebutuhan, memenuhi harapan, mengoptimalkan kemampuan, mengembangkan diri, mencapai kemandirian, dan memecahkan masalah peserta didik.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu kriteria pekerjaan profesional yang ditulis oleh Abraham Flexner tahun 1915 yang melihat kriteria profesi dalam 6 karakteristik, yaitu ada keintelektualan, kompetensi profesional yang dipelajari, objek praktik spesifik, komunikasi, motivasi altruistik, dan organisasi profesi. Yang pertama saya menjelaskan tentang keintelektualan. Pekerjaan profesional merupakan layanan yang lebih berorientasi mental daripada manual. Maksudnya, kegiatan yang mengutamakan keterampilan fisik lebih memerlukan proses berpikir daripada kegiatan rutin. Melalui proses berpikir tersebut, pelayanan profesional merupakan hasil pertimbangan yang matang berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, ada kompetensi profesional yang dipelajari. Pekerjaan profesional didasarkan pada kompetensi yang baik, tidak diperoleh begitu saja. Seseorang yang profesional harus dengan sungguh-sungguh serta mencurahkan segenap pikiran dan usaha untuk mempelajari materi keilmuan, pendekatan, metode dan teknik, serta nilai yang berkenaan dengan pelayanan yang dimaksud. Yang ketiga, ada objek praktik spesifik. Pekerjaan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktik spesifik, yakni konseling. Berdasarkan peraturan yang berlaku, guru bimbingan konseling atau konselor menangani peserta didik normal yang mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat mengimbas kepada pola kehidupan yang lebih luas dan masa depannya. Yang keempat, ada komunikasi. Seluruh proses pelayanan profesional tidak terlepas dari komunikasi, meliputi objek praktik spesifik profesinya, keilmuan dan teknologinya, kompetensi dari dinamika operasionalnya, aspek hukum dan sosialnya, termasuk kode etik dan aturan kredensialisasi serta imbalan yang terkait. Dengan pelaksanaan pelayanannya, semua dapat dikomunikasikan kepada siapapun yang berkepentingan. Yang kelima, ada motivasi altruistik. Motivasi kerja seorang guru bimbingan konseling atau konselor profesional bukanlah berorientasi kepada kepentingan dan keuntungan pribadi, namun untuk kepentingan, keberhasilan, dan kebahagiaan sasaran. Layanan yang berpeserta didik, konseling, serta bermasalahan kehidupan masyarakat pada umumnya. Motivasi altruistik diwujudkan melalui peningkatan keintelektualan, kompetensi, dan komunikasi dalam menangani objek praktik spesifik profesi. Yang terakhir, ada organisasi profesi. Tenaga profesional dalam profesi yang sama membentuk suatu wadah perkumpulan atau disebut organisasi profesi untuk mengawal pelaksanaan tugas-tugas profesional mereka, seperti halnya Musyawarah Guru Bimbingan Konseling atau bisa disingkat dengan MGBK, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Bimbingan Konseling Sekolah (IBKS), dan sebagai berikut. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme guru bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada berkeadilan. Hendaknya pelayanan bimbingan konseling ini diberikan kepada siapapun tanpa ada pilih kasih dan diskriminasi. Kemudian yang kedua ada prinsip terbuka, yaitu kesempatan yang luas diberikan untuk meningkatkan keprofesionalan bagi semua guru bimbingan konseling dan memberikan akses informasi dan pendidikan seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga ada ilmiah. Guru bimbingan konseling melakukan pengembangan hendaknya berdasarkan pada kaidah keilmuan. Yang keempat ada komprehensif, yaitu kompetensi guru bimbingan konseling hendaknya selalu mengalami peningkatan keahlian, meliputi seluruh kompetensi yang telah ditetapkan pada seorang guru bimbingan konseling, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Yang kelima yaitu ada prinsip relevan. Setiap layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling hendaknya sesuai materi maupun kegiatan dalam pengembangan, harus ada kaitannya dengan bimbingan dan konseling. Yang keenam, memandirikan, yaitu melalui pengembangan itu guru bimbingan konseling memiliki keprofesionalan yang lebih tinggi dan semakin profesional dan terampil dalam memberikan layanan konseling kepada peserta didik. Kemudian yang ketujuh, berkelanjutan. Pengembangan keprofesionalan guru bimbingan konseling hendaknya secara terus-menerus harus dilakukan. Yang kedelapan, efektif dan efisien. Efektif berarti mencapai hasil optimal, yakni mampu meningkatkan keprofesionalan semua kompetensi guru bimbingan konseling. Sedangkan efisien bermakna setiap pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada ragam program peningkatan profesionalisme guru bimbingan konseling atau konselor. Nah, program ini dibagi dalam dua metode, yaitu metode pertama adalah metode dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat. Metode kedua ada metode bukan diklat. Nah, kita masuki metode yang pertama, metode pendidikan dan pelatihan. Ini terbagi lagi dalam beberapa. Yang pertama itu ada in-house training, yang kedua ada program magang, yang ketiga ada kemitraan sekolah, keempat, belajar jarak jauh. Yang kelima ada pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Yang keenam, kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pendidikan lanjut. Nah, metode selanjutnya yaitu metode bukan diklat. Metode ini terbagi lagi dalam beberapa, yaitu yang pertama ada diskusi ilmiah masalah pendidikan dan konseling. Yang kedua ada seminar. Yang ketiga workshop, yang keempat penelitian, yang kelima ada penulisan buku atau bahan ajar, yang keenam ada pembuatan media pembelajaran, dan yang terakhir ada pembuatan karya inovatif konseling. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.